Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah malam, jadi ada yang dengar, ada yang indah. Enak sang kerungu, enak sang orang. Baleni meneh ya. Ulangi lagi, biar semangat, biar hilang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Kepala Desa Jatimulyo beserta perangkat dan jajarannya yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lubuk Harjo beserta jajaran dan perangkatnya yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Camat dan jajarannya yang sempat hadir ataupun yang mewakili pada malam hari ini. Yang saya hormati P2 UKD Desa Jatimulyo Ustadz Fauzan selaku pengasuh daripada Mushola Miftahul Huda. Yang saya hormati Bapak P2 UKD dari Desa Lubuk Harjo Cibogor, Bapak Ustadz Bambang. Yang saya hormati para alim, para ulama, sepuh dan bini sepuh yang ada di Desa Jatimulyo dan Desa Lubuk Harjo, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pemuda-pemudi yang ada di Desa Jatimulyo dan Lubuk Harjo. Yang saya hormati kepada Hadroh Darul Huda yang memeriahkan acara kita malam ini, mudah-mudahan menjadi tambah meriah dan berkah atas hadrah yang sudah dilantunkan dan yang nanti akan dilantunkan kembali. Dan Bapak Haji dan Ibu Haja yang sempat hadir, dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik jabatan dan kedudukannya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
Zat yang telah menciptakan manusia, membimbingnya dengan kalamnya, menyempurnakan dengan akal, serta membimbingnya dengan kalamnya, yaitu Al-Quranul Karim. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang harus kita agungkan kebesaran dan kekuasaannya, yang telah memberikan kita kenikmatan diantaranya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada manusia pilihan, manusia yang telah diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mukjizatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Dialah baginda Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan agama Islam minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan sampai terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Itulah agama Islam. Maka bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat beliau fid dunya hatta akhirah, di dunia sampai akhirat. Amin. 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 Ya rabbal alamin. Diajak amin, dapat syafaat dari Rasul, tidak dijawab. Sampai 3 kali aminnya baru dijawab. Paling sudah malam, Pak. Wis ngantuk apa, Bu? Kok 3 dugo? Jadi waktunya memang sudah malam, waktunya istirahat. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kita sedikit sama-sama belajar, sama-sama kita mengkaji ilmu yang sudah saya dapat dan saya bagikan. Mudah-mudahan ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf Pak Kades dan Bapak Ustadz semuanya, saya berdiri Pak. Men ketok wonge cilik Pak, nak linggu cilik wonge. Arab basa Jawa, basa kampung, apik bahasa Kemongeng, apik bahasa Indonesia. Campur sari. Jadi tidak usah kenalan lagi, karena sudah kenal semua rasakum. Jalma lupa harjo di Jeddah. Jadi tinggalnya di Perumnas. Jadi tidak usah dikenalkan lagi, sudah kenal insya Allah, sudah banyak yang tahu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kita malam hari ini adalah Maulid Nabi, yaitu memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus ini adalah khataman Al-Qur'an daripada pengasuh Mushola Miftahul Huda Bapak Ustadz Fauzan dan ketuanya Bapak Tony. Mudah-mudahan ini adalah syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajak anak-anak kita agar mengenal ilmu agama, mengenal Al-Quran. Maka kita doakan mudah-mudahan ini menjadi ilmunya berkah dan bermanfaat untuk anak-anak kita semua, menjadi kelak anak ini sebagai anak yang soleh yang kelak akan mendoakan kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang penerus daripada para alim ulama, pewaris para nabi, yaitu itulah mereka yang mewarisi ilmu-ilmunya daripada baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi, Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat, penolong bagi orang yang membacanya. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwasanya kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi penerus agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneruskan daripada dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Mekah di Arab Saudi, Ba'abdi Ma'wad di Jatimulyo? Ngopo orang nang Lubuk Harjo? Mengapa? Karena orang-orang di tanah Mekah Arab Saudi pada saat itu dalam keadaan yang jahiliyah, tidak beradab, tidak memiliki ilmu akhlak. Mereka jahiliyah. Kalau adab saja ini di atas daripada akhlak, tidak beradab sama sekali, maka disebutlah jahiliyah. Paling bodohnya umat pada masa sebelum dilahirkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika manusia pada saat itu di dalam kegelapan dan hilang arah serta pegangan hidupnya, maka lahirlah seorang anak dari keluarga yang sangat sederhana. Yang anak ini kelak yang nanti yang akan membawa sejarah peradaban dunia. Siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah orang-orang pada saat itu dalam keadaan yang jahiliyah. Maka beliau anaknya yatim, seorang dari bapaknya meninggal ketika ia di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Setelah ia lahir, maka disambutlah oleh kakeknya. Pak, Bu, siapa nama kakeknya? Ada yang masih ingat? Ini Maulid Nabi, kita mengingat sejarah baginda Rasul dan keturunan silsilah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat Pak, Bu, siapa kakeknya? Siapa mbah itu? Abdul Somad. Abdul Muthalib. Nah, inilah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul lahir, maka disambut oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan gembira. Dibawalah anak ini ke sisi Ka'bah, suatu bangunan yang sangat suci. Di tempat inilah Abdul Muthalib memberi namanya, itulah Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut penanggaran para ahli, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini bertepatan hari ini, hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, diperingati agar kita cinta kepada Nabi Muhammad, agar kita kembali mengenang sejarah peristiwa kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa kita memperingatinya? Karena pada saat itu orang-orang penduduk kota Mekah, mereka menyembah patung, menyembah berhala yang tidak beradab tadi, yang jahiliyah tadi, yang tidak ada memberikan manfaat kepadanya, mereka sembah.
Maka setelah lahir baginda Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apa? Lata Huzamana Kubal, ini patung yang terbesar pada saat itu yang dijadikan Tuhan mereka, yang digantungkan ada di Ka'bah itu. Pada saat itu masih jahiliyah. Ini hancur dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Rasul lahir. Lahirnya baginda Rasul saja Allah tunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Mengapa kita tidak mau mengingat, mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, yang harus kita idolakan siapa, Pak Bu? Siapa, Pak? Artis. Film-film yang di TV, apa film-film itu? Siapa artis, siapa yang terkenal? Nah, ini sering kita, Bu, Pak, sering kita idolakan. Nah, ini salah. Yang harus kita idolakan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang akan memberikan syafaat manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah masuk surga, dijaga dari kesalahan dan dosa. Ini dapat memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu siapa? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sisi Ka'bah tadi diberilah nama oleh Abdul Muthalib kakeknya, yaitu Muhammad. Suatu nama yang belum pernah ada menurut penanggalan para ahli. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan atau disebut dengan tahun gajah. Mengapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu kota Mekah diserang oleh Raja Abraha. Siapa Pak Raja Abraha? Gubernur Yaman, Nasrani Abyssinia, yang ingin menghancurkan bangunan Ka'bah. Nah, ini datang ke kota Mekah bersama tentaranya, pasukan gajah, untuk menghancurkan daripada bangunan Ka'bah ini. Karena ia iri melihat bangunan Ka'bah ini sering didatangi oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang ke kota Mekah pada saat itu. Maka ia ingin menandingi daripada bangunan Ka'bah. Maka ia membangun bangunan yang ada di kota Yaman, akan tetapi penduduk pada saat itu masih tetap mereka kembali datang berziarah ke Baitullah. Maka marah Raja Abraha ini, datanglah membawa pasukan bergajah. Nah, kisah ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala, itulah di dalam Al-Qur'an yang dibaca oleh anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu tadi. Suratnya masih ingat, Pak? Ada yang ingat? Surah Al-Fil, artinya gajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Yang artinya, tidakkah engkau tahu Muhammad bahwa Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya itu sia-sia? Dan dia mengirim burung ababil datang berbondong-bondong dan melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar, sehingga mereka bagaikan ulat, bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Nah, inilah kisah ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, burung ababil melemparkan batu, maka sampai detik ini bangunan Ka'bah kokoh
dan megah sampai nantinya Bapak Ibu akan berziarah ke makam Nabi Muhammad dan sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Maka akan menyaksikan langsung bangunan tersebut yang ketika kita kalau pada saat di rumah, di musola, di masjid itu sholat yang kita sujud gambarnya Ka'bah, ketika kita melaksanakan haji dan umrah di depan mata kita. Kalau tidak nangis kelewatan. Orangnya lemah dan orangnya gagah dan kuat ketika pada saat di depan Ka'bah, luluh hati itu Pak. Jadi kalau tidak bisa menangis boleh dipertanyakan ini apa gitu. Tanyakan pada diri kita, mengapa gak bisa nangis di depan Ka'bah? Karena mengapa? Ka'bah itu tempat seluruh manusia, kiblatnya umat manusia menjadi satu, itulah Ka'bah Baitullah yang ada di kota Makkah. Maka berdoa kepada Allah semoga kita dibukakan pintu rezeki agar Bapak Ibu bisa sampai ke tanah suci sehat, melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya tadi tidak dibatasi. Amun mak dibatasi tunggu subuh sanggup Pak. Sanggup Bapak Ibu sampai subuh. Amunnya mak sanggup. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah baginda Rasul lahir hancur patung-patung. Nah di sanalah Allah tunjukkan kebesarannya dan di sana Allah mengutus manusia yang lebih baik, manusia yang terbaik di muka bumi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ini, mumpung lagi di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW, maka ada 5 amalan yang akan kita lakukan ketika di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah perbanyak baca sholawat. Ingat Pak Bu, sholawat bacaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat dan anugerah tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki hadrahnya enek. Salawatan di semenan lagi. Tidak salawatan di sini. Jadi membaca salawat. Mengapa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca salawat? Karena dengan salawat ini adalah doa, rahmat, harapan kita kepada Allah dan khusus kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang akan membawa syafaat, memberikan pertolongan kepada kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salawat di bulan Rabiul Awal ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada. Nah Allah dan malaikat saja bersolawat.
Mengapa kita sebagai umatnya enggan untuk bersalawat? Karena inilah adalah yang dapat memberikan syafaat kita kelak di yaumil kiamat. Berharap kepada Allah dan meminta syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Salawatan di sini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya rabbi salli alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salawat. Banyak-banyak baca salawat di bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, mengingat kisah kelahiran baginda Rasul, amaran di bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat kelahiran baginda Rasul dengan cara salah satunya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengingat sejarah kelahiran baginda Rasul, maka mengingat kelahiran, keistimewaan kelahiran baginda Rasul dan akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul lahir, hancur patung-patung tadi, salah satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika lahirnya baginda Rasulullah, maka ini adalah diutusnya manusia yang paling sempurna, manusia yang mengajak manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala kembali diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya agar menyembah Allah